Nah, ini saya bukakan yang punya saya aja, biar cepat ya. Jadi kita nggak usah nyari-nyari. Pengkhotbah 3 ayat berapa? Pengkhotbah 3 ayat berapa tadi? Ayat ke-19. 19 ya. Ya, Ya. sebentar ya. Nah, ini lihat Pengkhotbah 3 ayat ke-19. For the faith of human and the faith of animals are the same. As one dies, so dies the other. Both have the same breath. There is no advantage for humans over animals, for both are fleeting. Both go to the same place. Keduanya pergi ke tempat yang sama. Both come from the dust, and to the dust both return. Lihat, who really knows if the human spirit ascends upward and animal spirit ascends into the earth. Jadi semuanya dikata nafas, Pak. Nah, kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 19, kata breath-nya itu biasanya kata ruah. Jadi baik binatang maupun manusia ada ruahnya. Nah, ruah itu kembali, Pak, kepada Allah. Ya kan? Nah, itu jelas pakai kata ruah. Nah, oke, kita itu dulu ya, kita supaya kita membahas satu-satu. Nah, jadi itu sudah jelas. Satu persatu saya enggak. Ya. Enggak tahu selesai. Ya, sebentar. Jadi itu jelas bahwa ada ruah yang kembali kepada Allah, tetapi ya roh itu kan kembali kepada Allah. Bagaimana bisa ada roh yang ke Seol kalau itu kembali kepada Allah? Karena yang ke Seol itu, yang ke Hades dan dihakimi itu adalah jiwanya, bukan ruahnya. Nah, kalau kemudian menyamakan roh dengan jiwa, bagaimana bisa ada roh yang kembali kepada Allah dan ada jiwa yang pergi ke Hades atau ke Paradiso? Yang dihakimi itu bukan rohnya, tetapi jiwanya manusia. Yang dihakimi itu ditulis jiwa, Pak. Di dalam Matius 10:28 itu kenapa bukan rohnya, tapi jiwanya. Nah, kemudian kita buka yang punya Bapak tadi, Kejadian 2 ayat 7, ya, di dalam Kejadian 2 ayat 7, kita lihat di situ. Di situ ada apar tadi yang Bapak bilang, Adam apar min Adam dari debu, kemudian Bapak lompat langsung dari nefes hayah tadi, atau nesemehnya Bapak dijadikan satu dengan nefes, padahal kalau Bapak lihat di Kejadian 2 ayat 7, kata nesamah atau nismat ya, nismat atau nesamah itu hayat, nismat hayat itu berasal dari Kejadian 7 ayat 22. Di dalam Kejadian 7 ayat 22, nanti Bapak akan melihat Kejadian 7 ayat 22, nanti Bapak akan melihat di situ nismat ruah hayah. Sebentar ya. Nismat ruah hayah. Nah ini. Kata nismat nesamah hayah itu berasal lengkapnya dari nismat ruah hayah yang ada di hidungnya. Sama-sama, Allah mengembuskan nafas ke hidungnya, maka dia jadi nefes, punya nefes hayah. Karena ada nismat ruah hayah, itulah lengkapnya di dalam Kejadian 7 ayat 22 dari nismat hayah. Di dalam Talmud juga dibedakan antara ruah dengan nefes. Nah, ruah nanti dibedakan nesamah dengan ruah, nefesnya dibedakan lagi menjadi akal budi, perasaan, satu lagi itu saya lupa ya. Jadi ada lima komponen tadi itu di dalam modern Jewish ya. Kalau di dalam classical Jewish hanya dibedakan jadi 3. Tapi di dalam classical Jewish dibagi 3, di dalam modern Jewish itu dibagi menjadi 2, nesamah dan ruah, serta nefes itu dibagi menjadi akal budi, emosi, satunya adalah pertimbangan, akal budi, emosi, ingatan, memori ya, artinya adalah memori. Dibagi menjadi 3 itu, Pak. Nah, tetapi kita kembali ke tesis yang semula tadi, Pak, antitesanya Bapak. Saya tesisnya Bapak bahwa ruah dan jiwa sama. Saya membedakan bahwa karena roh itu kembali kepada Elohim. Sebab ia adalah Bapa segala roh. Tubuh tanpa roh itu mati. Tetapi jiwa itu kemudian kembali ke jiwa itu yang harus memutuskan
dia mau ke paradiso atau mau pergi ke Hades, mau ke Sheol atau mau pergi ke Eden, begitu Pak. Nah, yang di luar tadi Bapak, yang pertama tadi masalah kematian tadi, masalah kematian yang disebut dengan satu-satunya yang disebut kematian adalah tubuh tanpa roh mati, tubuh tanpa pneuma, bukan tanpa jiwa. Karena begitu ruah ketemu dengan das tadi, dengan apar tadi, maka dia punya jiwa. Jiwa itu bisa ada karena tubuhnya, rohnya ketemu dengan tubuh, sehingga jiwa itu ada, dan jiwa itulah yang nanti dihakimi, karena kita bertanggung jawab atas jiwa kita dan tubuh kita, bukan roh kita. Roh kita nggak ada kaitannya, roh kita itu adalah roh Allah sendiri. Begitu Pak. Oke Pak, silakan dibahas dulu Pak, supaya jangan kepanjangan. Nanti kita bahas slide selanjutnya. Ya, jadi kita berbeda pendapat mengenai after death ya. Tadi pertama mengenai kematian juga bisa menggunakan kata jiwa ya. Tadi sudah saya sebutkan ya di dalam Mazmur 31 ayat Kejadian 35 ayat 18, Kisah 15 ayat 26 ya. Sama 1 Raja-Raja 17 ayat 17 ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya, manusia mati nanti pada waktu penghakiman akhir dia akan dibangkitkan di dalam tubuh, Pak. Ya, di dalam tubuh kebangkitan ya. Bedanya kita itu nanti mendapat kemuliaan di surga berdasarkan tubuh kebangkitan kita yang sama seperti Kristus yang bangkit. Tubuh kita akan sama seperti tubuh Kristus. Tetapi bagi mereka yang akan dihukum, ya tubuhnya itulah nanti yang akan menderita, ya di dalam neraka, ya bersama dengan jiwanya. Ya, jadi jiwa kita ini sementara ini kan sekarang di tempat penantian ini, ya di tempat penantian itu ada 2, ya ada Firdaus, ada Hades, ya. Nah, dua-dua nanti ini roh atau jiwa, saya tidak ada bedakan Pak ya. Kita beda pendapat, tapi oke, tidak masalah. Cuman saya hanya di sini tidak membedakan roh dan jiwa ya. Jadi roh dan jiwa itu ada di tempat penantian. Begitu nanti Yesus bangkit, mereka akan diberikan tubuh masing-masing, sebagian untuk menikmati hidup bersama Kristus di surga, ya, sebagian lagi untuk dihakimi di dalam neraka. Jadi itu yang tahu saya ajaran dari Reform mengenai after death ya. Nah, jadi ya kembali lagi mengenai roh dan jiwa memang kita tidak ada titik temu, tapi oke, no problem. Ya itu kan nanti masing-masing ya audiens saja yang akan menilai mana yang cocok mereka ya. Tapi tadi saya sudah berikan semua bukti yang begitu banyak ayatnya, kalau Bapak bisa bagikan juga itu semua kepada mereka, bahwa itu semua ayatnya selalu hanya ada 2. Satu adalah roh, satu unsur daripada jiwa. Di dalam jiwa itu di mana ada will, ada kehendak, ada pikiran, ada nafas. Itu semua adalah fungsi daripada jiwa yang mendukung sepenuhnya kehidupan fisik manusia. Sedangkan roh itu adalah yang menerima hal-hal yang rohani, ya. Di dalam hati nurani tempat Allah berbicara kepada kita, tempat Roh Kudus berbicara kepada kita itu adalah di dalam hati nurani kita, sunedesis ya. Jadi roh ini jadi dua-duanya ini sama, hanya penekannya aja kadang-kadang berbeda ya. Tapi dalam hal-hal tertentu ditukar balikin, karena saya juga ada baca pendapat dari para teolog ya, bahwa Alkitab itu tidak pernah secara jelas membuat definisi dari semua bagian-bagian manusia yang pernah kita bicarakan tadi, itu tidak pernah ada definisinya, karena memang dia hanya membagi 2 saja yang bisa terlihat, materi dan non materi, tapi masing-masing itu tidak pernah dijelaskan definisinya apa gitu loh. Jadi ya memang agak kita kesulitannya kan di situ ya, ayatnya kita bisa kutip tapi ya menurut pemahaman kita gitu loh Pak. Itu kira-kira respon saya, Pak. Ya, jadi Pak, ketika yang satu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 21, kembalilah jiwanya kepada anak itu. Kan Elia berdoa, lalu anak-anak yang mati itu jiwanya kembali. Karena memang jiwanya kan kembali dari Hades, Pak. Semua orang yang mati itu pergi dari Hades, ya kan? Perginya ke Hades. Di sebelum zaman Yesus, bahkan para nabi pun pergi ke Hades. Yunus di Hades, Yakub pergi ke Hades, Daud pergi ke Hades, ada tersebut secara tertulis, ya. Nah, tetapi mengapa waktu itu Yesus juga berdoa di dalam Lukas 8, maka rohnya kembali, karena memang roh itu kembali, pneuma itu kembali, Pak. Jadi itu bersama-samaan, baik itu pneuma maupun jiwa itu memang kembali, karena begitu orang yang mati itu jiwanya pergi,
pneumanya pergi. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan pembedaan itu tadi. Nah, kembali melanjutkan tadi, mengapa bisa ada orang tidak bisa membedakan roh dengan jiwa? Karena mereka membacanya terjemahan. Ketika mereka membaca terjemahan, maka jiwa dan roh selalu disubstitusi. Nah, ini contohnya nih ya. The Net Bible juga menuliskan seperti itu, dan saya ada tuliskan juga di The Net Bible. Nah, misalnya nih kita lihat di The Net Bible yang ayatnya, nah ini dia. Nah, lihat di dalam The Net Bible Kejadian 2, di situ ayat 7 ya tadi ya. Nah, ayat 7, the man become a living being. Nah, the Hebrew terms nefesh being is often translated soul, but usually refers to the whole person, the phrase nefesh hayat, living being. Padahal kata living tadi, the breath of life, juga diterjemahkan menjadi ruah. Coba kita lihat. Nah, bentar ya. Nah, ini contoh. Lihat ya, ayat 19. The fat woman, the same breath. Nah, the same breath ini kadang-kadang orang menafsirkannya menjadi nefes, Pak. Di ayat berapa itu, Pak? Kejadian 3 ayat 9 Pengkhotbah 3 ayat 19. Itu ada di layar Bapak itu semua. Ya, kita harus lihat interlinear, Pak. Kata-kata aslinya kita harus lihat. Itu dari kata ruah, Pak. Ya, ini contohnya nih, sudah ada di layar Anda juga. Ada di layar yang di YouTube juga. Ya nanti Pengkhotbah 3 ya berapa tadi? Pengkhotbah 3 ayat 19. 19 ya. Ya, ini lihat di aslinya interlinearnya, Pak. Saya kasihkan di layar Bapak itu. Usia adalah sama dengan binatang. Dari kata ruah di situ. Satu mati. Ya, ruah itu bagian dari jiwa kan kalau menurut saya tadi. Ya, sedangkan Alkitab, nanti begini maksud saya adalah, ketika kita membaca Alkitab terjemahan, seperti yang orang-orang reform dan para teolog, dia selalu mensubstitusi kata jiwa dengan roh. Dan berkata, ya itu sudah wajar, karena itu memang disubstitusi. Terjemahannya pun demikian. Tetapi kalau kita membaca Alkitab yang bahasa asli, selalu tepat. Ketika dia ruah, pasti terjemahannya pneuma. Ketika dia nefes, pasti terjemahannya jadi suhe. Di dalam Septuaginta itu akan kelihatan. Itu selalu konsisten. Hanya di dalam terjemahan saja yang itu tidak konsisten. Tetapi begitu kita masuk ke Septuaginta dengan bahasa Ibrani, selalu konsisten. Artinya itu sebenarnya terjadi kebingungan teologis, Pak, di dalam menyamakan pneuma dengan pesuhe itu kan dua-duanya sama, roh dan jiwa itu artinya. Pneuma dengan pesuhe itu beda, Pak. Pneuma adalah ruah. Pesuhe itu jiwa, Pak, bahasa Yunani. Pneuma itu kan bahasa Yunani. Iya, roh. Itu roh selalu berasal dari ruah dalam bahasa Ibrani. Oh, bukan tadi dengan pesuhe, Bapak ngomong tadi. Bukan. Kata suhe itu bahasa Yunani artinya jiwa. Itu berasal dari nefes di dalam bahasa Ibrani. Ya. Okay. Dan di dalam Septuaginta maupun di dalam Perjanjian Baru dan di dalam kitab Ibrani itu selalu konsisten. Ya. Yang namanya ruah maka diterjemahkannya jadi pneuma. Yang namanya nefes ya diterjemahkannya dari suhe. Nah, selalu konsisten. Tetapi begitu kita masuk ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tercampur aduk. Karena teolog di zaman itu berdasarkan filsafat Yunani, dikotomi. Filsafat Yunani membuat manusia itu bukan trikotomi, tetapi dikotomi. Jadi zaman Plato dan sebelumnya Plato. Bahkan itu semua dikotomi. Ilmu kedokteran membagikannya menjadi dikotomi. Karena yang rohani itu bukan urusan mereka, yang urusan Tuhan itu bukan urusannya ilmu kedokteran, mereka hanya membedakan jiwa dan tubuhnya saja. Makanya tidak ada rumah sakit roh, adanya rumah sakit jiwa. Tidak ada namanya rumah sakit arwah. Mereka bilang rumah sakit jiwa. Ya kan? Psikiatrik, tidak ada pneumatrik, adanya psikiatrik. Karena mereka tidak mau pusing dengan kata pneuma itu. Pneuma itu urusannya yang sana, yang jadi mereka mau. Nah, tetapi
teolog itu supaya sama sejalan dengan filsafat Yunani, dan kita tahu sejak abad ke-3 dan ke-4 itu mulai sangat keras sekali pertemuan antara paganisme, filsafat Yunani dengan Alkitab, dengan orang-orang Kristen, dan para teolog-teolog itu berusaha membahasakan Alkitab dengan bahasanya para filsafat dan para pagan ini. Tadinya kontekstual, tapi kemudian menjadi bablas, Pak. Ya. Mereka tidak konsisten dengan yang tertulis itu. Itulah sebabnya kalau di dalam Alkitab, mengapa Roh Kudus ditaruh di dalam hati? Mengapa bukan di dalam pikiran manusia? Tetapi Roh Kudus itu aku akan memperbarui batinmu, inner man-nya. Inner man-nya, bukan jiwanya. Tetapi hati yang baru. Kita dikasih hati yang baru kalau sudah lahir baru. Ya. Nah, di situ hati itulah yang bersentuhan dengan Roh Kudus. Karena roh manusia yang disebut dengan roh manusia di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, bagaimana bisa, yuk kita buka 1 Korintus 2 ayat 11 ya, ada roh manusia namanya. 1 Korintus 2 ayat 11 ya, itu ada di layar, semua bisa lihat. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi situ ada roh manusia. Dan ini yang sama Muriwali dibilang Yesus punya roh manusia dan Yesus punya roh Allah. Ya. Nah, terus demikian tidak pula ada yang tahu yang di dalam diri Allah selain roh Allah. Tapi bagaimana bisa Allah tahu apa yang ada di dalam diri manusia? Kan yang tahu di dalam manusia hanya roh manusia sendiri. Allah tahu hati manusia, Pak. Nah iya, tetapi siapa yang tahu yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Nah, enggak, hati manusia itu di hadapan Tuhan, Pak, ada ayatnya. Nah iya, tetapi ini ayatnya, siapa yang tahu di dalam diri manusia selain roh manusia? Tapi mengapa Allah tahu? Karena roh manusia inilah roh yang dari Allah sendiri. Yang ada di hati manusia, toh. Karena hati manusia yang disebut dengan hati manusia itu adalah inner man. Yang disebut manusia batinia, itulah roh Allah sendiri, makanya dia punya jiwa. Kalau kita buka di dalam Zakaria 12, ini yang kemudian menjadi, saya kan bilang roh itu tidak diciptakan, tidak. Zakaria 12 ayat 1.